Hai semua, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi di Info Sehat Masa Tua. Channel ini adalah tempat kita berbagi tips dan rahasia agar tetap bugar, bahagia, dan bebas penyakit di usia lanjut. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen ya. Salam sehat, narator atau host, Dr. Budi, hidup sehat lansia. Selamat datang kembali, Bapak dan Ibu yang terkasih, di saluran hidup sehat lansia. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat mendesak, sebuah pengetahuan penting yang berpotensi mengubah kualitas hidup Anda secara dramatis. Tahukah Anda, hanya dalam kurun waktu 2 bulan, satu ginjal yang sehat dapat mengalami kerusakan yang signifikan. Kerusakan ini seringkali bukan disebabkan oleh penyakit kronis yang berat atau efek samping obat-obatan, melainkan dari kebiasaan makan yang kita anggap sepele dan kita nikmati setiap hari. Fenomena ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kenyataan pahit yang saya temui setiap minggu dalam praktik saya. Banyak pasien lansia mulai dari yang tinggal di pelosok desa hingga di tengah hiruk-pikuk kota datang dengan keluhan yang seragam. Tubuh terasa lelah tanpa sebab yang jelas. Kaki bengkak di pagi hari atau setelah duduk lama dan kebiasaan sering berkemih di malam hari yang mengganggu tidur nyenyak mereka. Mereka dengan lembut selalu menyimpulkan, "Dokter, mungkin ini hanya karena faktor usia." Namun, dengan penuh perhatian, saya selalu menjawab, "Bukan, Bapak atau Ibu. Itu adalah sinyal darurat yang dikirimkan oleh ginjal Anda." Saya benar-benar mengerti, di usia 60 tahun ke atas, keinginan untuk menikmati hidangan yang lezat adalah sebuah kebahagiaan yang wajar. Siapa yang tidak ingin menyantap makanan sedikit berbumbu, menyeruput teh manis hangat di pagi hari, atau menikmati semangkuk mie instan yang praktis dan gurih di malam hari? Kehidupan di masa senja seharusnya dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan kecil ini. Namun, inilah ironinya, kebiasaan yang tampaknya tidak berbahaya ini, secara perlahan namun pasti, sedang mengikis kemampuan ginjal kita. Saya ingat betul kisah Pak Ahmad, 67 tahun, seorang pasien dari Bekasi. Beliau awalnya yakin bahwa kerusakan ginjalnya disebabkan oleh obat-obatan yang dikonsumsinya. Setelah pemeriksaan yang lebih teliti, terungkap bahwa bukan obat, melainkan pola makan sehari-harinya yang menjadi biang keladinya. Sama seperti Pak Ahmad, banyak orang lansia lainnya tidak menyadari bahwa hidangan kesukaan mereka justru menjadi penyebab utama melemahnya ginjal. Oleh karena itu, saya, Dr. Budi, dari saluran hidup sehat lansia, hadir di sini. Tujuan saya adalah berbagi tips dan saran kecil, namun berdampak besar, agar Bapak dan Ibu dapat menikmati masa tua yang sehat, bahagia, sukses, dan panjang umur. Sebelum kita lanjutkan, sebagai bentuk dukungan, saya undang Bapak dan Ibu untuk menekan tombol daftar subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi, agar tidak terlewat setiap video bermanfaat yang kami unggah setiap minggunya. Jangan lupa juga untuk berbagi di kolom komentar nama kota atau provinsi tempat Bapak atau Ibu tinggal, serta makanan kesukaan Anda. Saya sangat antusias untuk melihat sejauh mana komunitas kita menyebar dan apa saja kebiasaan makan yang kita miliki bersama. Hari ini, saya akan mengulas secara mendalam 4 jenis makanan umum yang terlihat tidak berbahaya, tetapi berpotensi merusak ginjal hanya dalam 2 bulan. Namun, jangan khawatir, saya tidak hanya akan memberikan daftar larangan, tetapi juga cara makan yang benar, lezat, namun tetap aman untuk ginjal. Karena, kesehatan di usia tua adalah hadiah terindah yang bisa kita berikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga tercinta. Penyebab pertama, kebiasaan makan terlalu asin natrium berlebihan. Bapak dan Ibu yang terhormat, penyebab pertama yang paling cepat merusak ginjal adalah kebiasaan mengonsumsi makanan yang terlalu asin. Banyak di antara kita beranggapan bahwa makanan asin membuat hidangan lebih lezat, lebih menggigit, dan lebih mudah ditelan, terutama saat dipadukan dengan nasi hangat, ditemani ikan asin, sambal, kerupuk, atau saat menyeruput semangkuk mie kuah yang kaya rasa asin. Hidangan-hidangan ini terdengar sangat akrab di telinga, namun sesungguhnya mereka adalah penjahat diam-diam yang bekerja merusak ginjal kita setiap hari. Di dalam tubuh kita, garam, atau yang lebih spesifik natrium, memiliki fungsi vital untuk menjaga keseimbangan cairan. Ketika kita mengonsumsi garam secara berlebihan, tubuh harus melakukan upaya ekstra untuk menahan lebih banyak air.
Tujuannya untuk mengencerkan jumlah natrium yang terlampau tinggi di dalam darah. Retensi cairan ini segera menyebabkan tekanan dalam pembuluh darah kita meningkat. Akibatnya, pembuluh darah kecil yang sangat halus di dalam ginjal, yang berfungsi sebagai filter utama, harus bekerja jauh lebih keras, melebihi kapasitas normal mereka. Seiring berjalannya waktu dan akumulasi kebiasaan ini, filter-filter ginjal ini menjadi robek, dan lambat laun kehilangan kemampuannya untuk menyaring racun dari darah secara efektif. Saat ginjal mulai melemah, tubuh tidak mampu lagi mengeluarkan kelebihan cairan. Inilah yang menyebabkan gejala yang sangat umum, kaki bengkak, wajah terasa berat, dan tekanan darah yang melonjak. Kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Pak Haryo, 65 tahun, dari Medan. Setiap hari, Pak Haryo merasa harus menyertakan ikan asin dalam menu makannya. Bahkan beliau mengatakan, tanpa ikan asin, makanan terasa hambar. Tragisnya, hanya dalam 2 bulan, kaki beliau tiba-tiba bengkak parah, tekanan darahnya melonjak hingga 180, dan beliau didiagnosis dengan ginjal yang mengalami pembengkakan. Respons beliau saat menerima diagnosis adalah keheningan, diikuti dengan ungkapan, "Saya tidak menyangka makanan kesukaan saya justru menjadi malapetaka bagi kesehatan saya." Kisah Pak Haryo bukanlah kasus yang langka. Semakin kita menua, indera perasa kita cenderung berkurang sensitivitasnya. Akibatnya, banyak bapak dan ibu yang secara tidak sadar menambahkan lebih banyak garam daripada yang dibutuhkan, hanya untuk mendapatkan rasa yang sama seperti saat muda. Namun, ginjal kita di usia 60 tidak lagi sekuat dulu. Mereka tidak mampu menampung kelebihan garam yang terus-menerus. Hanya dengan mempertahankan kebiasaan makan asin selama beberapa bulan, fungsi ginjal bisa menurun secara signifikan. Untuk melindungi ginjal Anda, tidak perlu menghindari garam sepenuhnya. Cukup kurangi secara bertahap. Coba dalam 2 minggu pertama, kurangi setengah dari jumlah garam yang biasa Anda gunakan. Alih-alih mengandalkan bumbu penyedap instan atau kecap, gunakan bumbu alam yang lebih ramah ginjal, seperti jahe, kunyit, bawang putih, atau daun jeruk. Bumbu-bumbu ini memberikan aroma dan kedalaman rasa tanpa menambah beban natrium berlebih. Saat berbelanja, jadikan kebiasaan untuk selalu membaca teliti kandungan pada kemasan. Banyak makanan yang mengklaim rendah garam namun masih mengandung kadar natrium yang sangat tinggi. Menjaga kadar garam pada batas wajar adalah cara paling sederhana dan krusial untuk menjaga stabilitas tekanan darah, melindungi jantung, dan memberikan waktu istirahat yang sangat dibutuhkan oleh ginjal. Makan sedikit garam hari ini adalah investasi terbaik untuk masa tua yang damai dan sehat. Penyebab kedua, mengonsumsi terlalu banyak daging dan protein hewani. Penyebab kedua yang sering diabaikan, namun dapat melemahkan ginjal dengan cepat, adalah kebiasaan mengonsumsi terlalu banyak daging dan protein hewani. Masih banyak orang lansia yang memegang keyakinan lama bahwa makan banyak daging akan membuat tubuh lebih kuat, lebih berenergi, dan mampu melawan penyakit. Namun, Bapak dan Ibu, di usia tua, keyakinan ini tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena fungsi penyaringan ginjal kita sudah jauh lebih lemah dibandingkan saat kita muda. Ketika kita mengonsumsi protein, terutama protein hewani dari daging merah, ginjal harus bekerja tanpa henti untuk memproses limbah yang dihasilkan dari pencernaan protein tersebut. Limbah ini dikenal sebagai urea dan kreatinin. Zat-zat ini adalah produk sampingan alami dari metabolisme protein. Jika zat-zat ini menumpuk terlalu banyak dalam darah, tubuh akan bereaksi dengan rasa lelah, pusing, mual, dan yang paling parah, dapat menyebabkan kerusakan permanen pada sel-sel penyaring nefron di ginjal. Ginjal dipaksa bekerja keras setiap hari, melampaui kapasitas pemulihannya. Akibatnya, kemampuannya untuk menyaring darah berkurang sedikit demi sedikit, hingga pada akhirnya tidak lagi efektif. Ambil contoh Pak Darto, 68 tahun, dari Jakarta. Beliau adalah sosok yang sangat peduli dengan kesehatan dan kebugaran fisiknya. Setiap pagi, beliau makan 3 butir telur, siang menikmati seporsi steak daging, dan malam melahap beberapa tusuk sat kambing bakar. Beliau melakukannya untuk mempertahankan otot agar tidak melemah seiring bertambahnya usia. Namun, hanya dalam 2 bulan, hasil tes menunjukkan fungsi ginjal beliau menurun hampir 40%. Beliau terdiam lama, kemudian hanya bisa berkata,
Saya tidak menyangka apa yang saya anggap baik justru sedang merugikan saya. Kisah Pak Darto adalah pengingat lembut bahwa di usia lanjut, tubuh kita tidak lagi membutuhkan protein sebanyak yang kita bayangkan. Satu porsi kecil daging, kira-kira seukuran telapak tangan Anda, sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan protein harian. Alih-alih berlebihan dalam mengonsumsi daging, Bapak dan Ibu dapat memilih sumber protein yang lebih ringan bagi ginjal. Pilihlah tempe, tahu, kedelai rebus, atau jenis kacang-kacangan. Makanan nabati ini tidak hanya memenuhi kebutuhan protein, tetapi juga kaya akan serat dan nutrisi yang sangat baik untuk jantung dan sistem pencernaan. Selain itu, berhati-hatilah dengan bubuk protein atau suplemen susu yang diiklankan secara gencar di pasaran. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh umumnya tidak membutuhkan tambahan protein sintetis ini, dan mengonsumsinya tanpa petunjuk dokter dapat memberikan beban kerja berlebihan pada ginjal. Menjaga keseimbangan antara protein hewani dan nabati adalah kunci. Pola makan yang seimbang ini tidak hanya menyehatkan ginjal, tetapi juga membuat tubuh tetap gesit, ringan, dan mengurangi risiko berbagai penyakit. Penyebab ketiga, terlalu banyak gula dan minuman manis. Penyebab lain yang seringkali tidak disadari, namun mempercepat kerusakan ginjal, adalah kebiasaan mengonsumsi terlalu banyak gula, terutama dari minuman manis. Di Indonesia, kebiasaan minum teh manis, kopi susu, atau jus kemasan sudah menjadi ritual harian yang sangat umum. Pagi hari, kita membutuhkan kopi susu untuk menyegarkan diri. Siang hari, kita mencari segelas es teh manis untuk menyegarkan tenggorokan. Sore hari, mungkin ada tambahan jus buah kemasan atau minuman manis lainnya sebagai penghilang lelah. Ini terdengar normal, namun jumlah gula yang terakumulasi setiap hari dari kebiasaan ini secara diam-diam sedang merusak ginjal Anda. Ketika kita mengonsumsi gula berlebihan, kadar glukosa dalam darah melonjak tajam. Kelebihan gula ini memiliki efek merusak langsung pada pembuluh darah kecil kapiler di ginjal. Pembuluh darah inilah yang bertugas menyaring racun dari darah. Setelah pembuluh darah halus ini rusak, fungsi penyaringan ginjal akan menurun drastis. Tubuh tidak lagi mampu mengeluarkan limbah secara efektif, dan kondisi gula darah tinggi yang berkepanjangan ini adalah jalur cepat menuju gagal ginjal. Lebih dari itu, gula adalah penyebab utama diabetes mellitus, yang merupakan salah satu penyakit paling serius pemicu kerusakan ginjal pada lansia. Kisah Bu Aminah, 63 tahun, dari Yogyakarta, adalah sebuah pengingat. Setiap sore, Bu Aminah rutin meminum 3 gelas teh manis. Beliau percaya teh dapat membantu bersantai dan baik untuk tubuh. Sayangnya, hanya dalam 2 bulan, kadar gula darahnya meningkat tajam hingga 280, dan kreatininnya, indikator fungsi ginjal, juga meningkat. Ketika saya menjelaskan dampaknya, Bu Aminah dengan sedih berkata, "Saya pikir ini hanya teh. Saya tidak menyangka bisa berbahaya seperti ini." Bapak dan Ibu sebenarnya tidak perlu menghindari rasa manis sepenuhnya, karena tubuh tetap membutuhkan sejumlah gula untuk energi. Yang terpenting adalah mengurangi porsinya secara bertahap. Mulailah dengan mengurangi setengah jumlah gula dalam segelas teh atau kopi Anda setiap hari. Ganti minuman manis dengan pilihan yang lebih sehat. Teh jahe tanpa gula, atau air putih yang diberi irisan lemon atau mentimun untuk memberikan kesegaran. Perubahan kecil ini akan membuat tubuh terasa lebih ringan dan memberikan kesempatan besar bagi ginjal untuk pulih. Ingatlah, gula tidak hanya ada dalam minuman. Gula tersembunyi dalam kue-kue, saus kemasan, dan bahkan roti-roti yang kita beli di toko. Jadikan kebiasaan untuk membaca label produk dan memeriksa kadar gula yang tertera. Dengan mengontrol asupan gula harian, Bapak dan Ibu sudah meringankan beban ginjal secara drastis. Mengontrol gula darah adalah tips kesehatan nomor 1 untuk mencegah penyakit ginjal dan jantung pada lansia. Ketika gula darah stabil, ingatan lebih baik, tidur lebih nyenyak, dan suasana hati pun membaik. Hanya dengan sedikit perubahan dalam kebiasaan minum, Anda sudah melindungi ginjal dan jantung Anda secara bersamaan. Penyebab keempat, kebiasaan makan makanan cepat saji dan kemasan. Penyebab keempat yang melemahkan ginjal dengan cepat adalah kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji dan makanan kemasan olahan. Saya mengerti bahwa di usia ini, banyak bapak dan ibu yang tinggal sendiri, atau anak-anak mereka bekerja jauh. Memasak hidangan yang rumit seringkali terasa tidak praktis. Oleh karena itu,
kita sering memilih cara yang cepat dan mudah. Merebus mie instan, menggoreng beberapa sosis, atau memanaskan kaleng kornet. Praktis, bukan? Namun, kenyamanan sesaat ini memaksa ginjal menanggung beban berat setiap hari. Makanan olahan, seperti mie instan, sosis, dan kornet, sering mengandung 3 musuh utama ginjal. Garam berlebihan, penyedap rasa MSG, dan bahan pengawet. Bahan-bahan ini ditambahkan agar makanan tahan lama dan rasanya tetap enak. Ketika bahan kimia ini masuk ke tubuh, mereka meningkatkan tekanan pada ginjal karena ginjal harus bekerja ekstra keras untuk mengeluarkan natrium dan bahan kimia asing yang berlebihan. Jika kebiasaan ini terjadi secara teratur, sel-sel ginjal akan mulai mengalami kerusakan. Lama-kelamaan, kerusakan ini menyebabkan pembentukan jaringan parut kecil di dalam jaringan ginjal. Ketika jaringan parut ini menumpuk, fungsi penyaringan darah ginjal akan terus berkurang. Racun dan limbah mulai terakumulasi dalam tubuh, yang bermanifestasi sebagai kulit kusam, tubuh yang terus-menerus lelah, hilangnya nafsu makan, dan tidur yang tidak nyenyak. Mari kita simak cerita Pak Wahid, 70 tahun, yang tinggal sendiri di Bandung. Karena tidak ingin merepotkan anak cucunya, beliau terbiasa memasak 1 bungkus mie instan setiap malam. Beliau sudah merasa nyaman dengan kebiasaan praktis dan murah ini. Namun, hanya dalam 8 minggu, ginjalnya membengkak hingga 60% dan beliau harus dirawat di rumah sakit. Ketika melihat hasil USG, beliau menggelengkan kepala dan berbisik pelan, "Saya tidak menyangka, hanya beberapa paket mie bisa membuat saya terbaring di sini." Jika Bapak dan Ibu memiliki kebiasaan serupa, jangan cemas. Kita masih bisa mengubahnya sedikit demi sedikit tanpa mengorbankan makanan enak. Alih-alih mie instan, cobalah masak semangkuk nasi dengan sayuran kukus dan tempe panggang, ditemani segelas teh jahe. Jika benar-benar sibuk, masaklah makanan dalam porsi besar untuk 2 hingga 3 hari dan simpan di lemari es. Setiap kali makan, cukup panaskan sebentar. Makanan sederhana ini memberikan istirahat bagi ginjal, menstabilkan tekanan darah, dan membuat tubuh terasa jauh lebih ringan. Ingatlah, pola makan sehat tidak harus mahal atau rumit. Cukup pilih bahan segar, masak sederhana, gunakan sedikit garam, dan hindari bumbu kemasan berlebihan. Makan makanan alami adalah cara paling sederhana untuk melindungi ginjal, jantung, dan umur panjang kita. Tanda peringatan dini kerusakan ginjal dan langkah pencegahan Bapak dan Ibu yang terkasih, ada satu hal yang sangat penting yang ingin saya tekankan, tanda-tanda peringatan awal ketika ginjal mulai melemah. Banyak orang lansia hanya memperhatikan rasa sakit yang jelas, namun mengabaikan gejala-gejala halus yang diam-diam, sehingga saat mereka menyadari, kerusakan ginjal sudah parah dan sulit untuk dipulihkan. Mohon perhatikan saat berkemih di pagi hari. Apakah urin Anda berbusa seperti air sabun? Jika iya, ini bisa menjadi tanda bahwa protein bocor melalui urina, karena ginjal tidak lagi menyaring secara efektif. Selain itu, apakah kaki atau pergelangan kaki Anda bengkak, terutama di pagi hari? Ini disebabkan oleh ginjal yang tidak mampu mengeluarkan kelebihan cairan tubuh. Beberapa orang juga mengalami kulit gatal yang berkepanjangan tanpa alasan jelas, merasa lelah terus-menerus, nafsu makan menurun, tidur tidak nyenyak, atau terbangun lebih dari 2 kali di malam hari untuk buang air kecil. Gejala-gejala kecil ini mungkin terlihat sepele, tetapi mereka adalah sinyal serius bahwa ginjal Anda sedang bermasalah. Jika Bapak dan Ibu mengalami 2 atau lebih dari gejala ini, jangan ragu. Segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat dan minta pemeriksaan untuk 2 indikator sederhana, kreatinin dan urea dalam darah. Pemeriksaan ini terjangkau, cepat, dan dapat mendeteksi kondisi ginjal Anda lebih awal sebelum terlambat. Saya selalu berpesan kepada pasien saya, mencegah selalu lebih mudah daripada mengobati. Deteksi dini memungkinkan kita untuk proaktif, segera mengubah gaya hidup, menyesuaikan pola makan, dan melindungi ginjal sebelum kerusakan serius terjadi. Hanya dengan deteksi dini, Bapak dan Ibu dapat menjaga ginjal tetap sehat dan terus hidup bahagia bersama keluarga. Kesimpulan dan rencana aksi 4 minggu. Bapak dan Ibu yang terhormat, setelah mendengar semua penjelasan ini, saya yakin banyak yang bertanya, jadi, apa yang harus saya lakukan untuk melindungi ginjal sambil tetap menikmati hidup setiap hari? Kabar baiknya adalah kita dapat memulai dengan langkah-langkah yang sangat kecil, sedikit demi sedikit,
tanpa perlu melakukan perubahan yang drastis atau terburu-buru. Kunci utamanya adalah konsistensi dan ketekunan. Cara terbaik untuk memulai adalah dengan mengubah satu kebiasaan per minggu. Minggu pertama, fokus pada garam. Kurangi jumlah garam, kecap, atau penyedap rasa lebih dari setengah dari kebiasaan Anda. Ganti dengan jahe, kunyit, daun jeruk, atau bawang putih untuk memberikan aroma alami pada masakan. Minggu kedua, fokus pada protein. Kurangi konsumsi daging merah. Ganti porsi tersebut dengan tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Cukup satu porsi daging seukuran telapak tangan per hari sudah memadai. Minggu ketiga, fokus pada gula. Ganti kebiasaan minum minuman manis atau teh manis dengan air putih, teh jahe tanpa gula, atau air dengan irisan lemon dan mentimun. Ini adalah detoks gula yang sangat dibutuhkan tubuh. Minggu keempat, fokus pada makanan olahan. Tinggalkan makanan cepat saji dan makanan kemasan. Ganti dengan nasi panas, sayuran kukus, dan makanan yang Anda masak sendiri. Jika lelah, telur rebus atau sayuran kukus sudah sangat bergizi. Hanya dalam 4 minggu, tubuh Anda akan mulai terbiasa dengan ritme kehidupan baru yang lebih ringan dan sehat. Selain itu, jangan lupakan asupan air yang cukup, sekitar 1 hingga 2 liter per hari, disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Minum air secara teratur tidak hanya membantu ginjal menyaring darah lebih baik, tetapi juga membuat kulit lebih bercahaya dan pikiran lebih jernih. Terakhir, lakukanlah pemeriksaan kesehatan secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. 1 kali pemeriksaan sederhana sudah cukup untuk memantau fungsi ginjal, gula darah, dan tekanan darah, sehingga Anda bisa segera menyesuaikan pola hidup yang tepat. Banyak pasien lansia saya mengatakan, setelah mereka mulai makan lebih sehat, tidak hanya tubuh yang terasa lebih sehat, tetapi suasana hati juga membaik. Mereka tidur lebih nyenyak, detak jantung lebih teratur, dan jarang merasa stres. Kesehatan yang hakiki tidak hanya terletak pada obat-obatan, tetapi dimulai dari pilihan kecil dalam setiap makanan dan kebiasaan sederhana kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah mendengarkan seluruh pembahasan hari ini, saya harap kita semua semakin menyadari peran krusial ginjal bagi kehidupan kita. Ginjal adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang mengatur tekanan darah, menyaring racun, menjaga keseimbangan air dan garam, dan bahkan memengaruhi kesehatan jantung serta otak kita. Ketika kita menjaga ginjal, kita sesungguhnya melindungi memori kita dan memperpanjang umur kita sendiri. Cukup dengan perubahan kecil, Bapak dan Ibu masih bisa hidup sehat di usia 70, 80, bahkan lebih. Kita tidak perlu berpantang secara menyiksa. Cukup dengan makan dengan baik, tidur yang cukup, berolahraga ringan, dan menjaga pikiran tetap tenang. Lakukan itu, dan Anda akan merasakan perbedaannya. Tubuh terasa lebih ringan, kulit lebih cerah, detak jantung stabil, dan bangun pagi dengan perasaan nyaman serta penuh energi. Itulah hadiah terbesar dari kesehatan. Saya tahu, ada yang mungkin khawatir atau berkata, di usia ini sudah terlambat untuk merawat. Tolong, jangan pernah berpikir demikian. Ginjal Anda telah bekerja diam-diam, tanpa lelah, menyaring darah siang dan malam selama puluhan tahun. Sekarang, cukup dengan memberikan sedikit perhatian, sedikit istirahat dengan pola makan yang lebih sehat, ginjal masih bisa memulihkan sebagian fungsinya dan membantu kita hidup lebih lama. Ingatlah cerita Bapak Sutrisno, yang fungsi ginjalnya sempat menurun 40%. Setelah beliau berhenti makan terlalu asin, menghentikan kebiasaan minum teh manis, dan minum cukup air. Hanya dalam 2 bulan, fungsi ginjalnya pulih lebih dari 20%. Beliau kini masih merawat kebunnya, berjalan-jalan setiap pagi, dan berkata kepada saya tidak menyangka di usia 70 bisa sehat seperti ini. Tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali. Kita tidak bisa memutar waktu, tetapi kita bisa membuat sisa hidup kita menjadi lebih sehat dan bermakna.